Nah, halo semuanya, balik lagi di channel Draft Reza. Nah, gimana nih kabarnya, terutama buat sobat pejuang UTBK nih? Semoga semangat ya ujian-ujiannya, dan semoga bisa mencapai impian kalian yang ingin inginkan, amin. Nah, jadi sekarang kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian setorkan di Instagram kita berdua. Dan juga selain kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian pertanyakan, kita juga bakal istilahnya kayak sharing-sharing pengalaman kita mengenai pada saat kita mengalami yang namanya seleksi SNMPTN menuju ke FK4 ini, bagaimana pengalamannya, bagaimana nilai-nilainya, dan juga lain-lainnya. Ya, walaupun seleksinya sudah lewat ya, seleksi SNMPTN ini, tapi semoga bisa istilahnya menginspirasi untuk teman-teman kita yang baru masuk nih ke kelas 12. Nah, jadi dalam memulai sesi Q&A dan sharing-sharing ini, aku nggak akan sendirian, aku bakal ditemani sama salah satu teman aku juga, dari FK4 juga tentunya. Nah, jadi teman aku ini, dia juga merupakan pejuang, sama-sama pejuang SNMPTN juga, dan kita berdua ini berasal dari SMA yang sama nih, jadi ketika nanti kita sharing mengenai SNMPTN, kita bisa saling compare juga. Nah, mungkin boleh nih dari Kak Alia, boleh nih menyapa teman-teman kita. Ya, baik. Terima kasih Kak Fikri. Halo semuanya, perkenalin nama aku Alia Darmaninda, biasa dipanggil Alia. Aku sekarang lagi sekolah di Pendidikan Dokter FK4, sekarang lagi menempuh semester 3. Salam kenal semuanya. Nah, halo Kak Alia. Nah, langsung aja yuk kita mulai ke sesi Q&A-nya. Nah, mungkin kita bisa tanyain dulu nih ke Kak Alia, mungkin menurut Kak Alia nih, susah senangnya DFK4 tuh apa aja sih? Baik, menurut aku pengalaman susah senangnya di FK4, kalau misalnya senangnya sih pastinya aku dapat banyak teman yang punya satu visi dan misi yang sama, yaitu ingin menjadi seorang dokter. Terus teman-teman aku ini kebetulan aku emang dapat teman-teman yang suportif dan lingkungannya ini mendukung banget buat belajar. Jadi lingkungan yang suportif ini bikin aku makin semangat banget buat terus belajar di FK. Terus susahnya, kalau misalnya susahnya sih mungkin pembelajaran FK yang terbilang cukup sulit, dan aku waktu semester 1 emang perlu struggle banget untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran dari SD sampai SMA yang sangat berbeda dengan sistem pembelajaran di kuliah. Dan mungkin pas semester 1 ini mungkin merupakan masa adaptasi aku pas masuk di FK, tapi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman dan juga dukungan serta doa dari orang tua, aku bisa survive di FK. Oke, baik Kak Alia, terima kasih. Nah, mungkin aku mau nambahin juga nih sedikit, memang benar sih semester 1 itu istilahnya kayak adaptasi kita nih dari yang awalnya, istilahnya kan dari SD sampai SMA kita kayak untuk materi itu kita istilahnya kayak disogokin gitu kan sama guru-gurunya, sedangkan di kuliah ini kita bakal yang namanya itu materi-materi yang kita ingin pelajari itu kita harus mencarinya sendiri gitu. Nah, mungkin mau nambahin juga bahwa untuk susah senang di FK4 ini sebenarnya tergantung juga sih setiap pribadinya gitu. Jadi kalau misalnya aku nih, karena aku mungkin suka untuk mempelajari hal-hal yang seperti medis seperti itu, jadi ketika menjalaninya itu dibawa senang aja, walaupun memang materinya itu sangat banyak sekali dan cenderung susah untuk dipelajari. Tapi intinya kita harus mempunyai rasa senang dalam mempelajarinya itu sendiri, dan ketika menjalaninya itu kita bakal senang juga gitu. Nah, oke nih dari Kak Alia, mungkin menurut Kak Alia apakah mahasiswa di FK tuh ambis-ambis semua nggak sih, terutama di FK4? Ya, baik. Kalau menurut aku sebenarnya ambis itu kan relatif ya. Jadi tergantung kita perspektifnya itu melihat seorang itu ambis dari mana. Apakah dia sering belajar tiap hari, atau apakah dia sering membaca, atau senang merangkum. Dan itu tuh menurut aku ambis itu subjektif banget dan tergantung pribadi orang masing-masing menganggap ambis itu seperti apa. Tapi kalau misalnya di FK4 ini kita tuh memang dibutuhkan yang namanya rajin membaca. Kalau misalnya di FK4 ini aku yakin sih gak hanya di FK4, tapi mungkin di FK-FK lain juga, kalau misalnya rajin membaca itu emang kunci nomor 1 untuk belajar di FK ini, karena kita tuh nggak bisa, karena kita tuh emang bener-bener
tahu materi itu semuanya tuh dari membaca. Jadi bagi kalian yang mau masuk FK 4, jangan lupa untuk rajin membaca ya. Kalau misalnya kalian gak suka membaca, boleh banget nih kalian kayak membuat suatu trik gimana sih biar kalian tetap bisa mendapat materi itu. Misalnya kalian lebih suka mendengar, kalian bisa nih misalnya minta tolong kepada teman kalian untuk menjelaskan materi itu, dan itu tuh cocok banget mungkin buat yang tipe belajarnya auditori, atau bisa juga dengan menonton konten di YouTube. Mungkin itu sih. Kasih. Nah, oke Kalia, makasih. Nah, aku juga mau nambahin dikit nih, mungkin orang-orang di luar sana tuh kayak ngeliatnya kita tuh kayak sering baca juga kan. Maksudnya sering banget cuman baca doang, kayak kehidupannya tuh kayak cuman baca gitu. Belajar. Sedangkan kalau kalian mau tahu nih, sebenarnya banyak juga kok teman-teman kita yang istilahnya banyak juga yang bisa memulai bisnis, ada juga Kalia juga bisnis kan, udah mulai bisnis nih. Terus ada juga ada yang ya mungkin waktu weekend tuh ada yang juga sering nongkrong juga. Jadi intinya kita juga dapat istilahnya menjalani kehidupan seperti normalnya kok, tidak kehidupan kita tuh hanya dipenuhi oleh belajar doang. Nah, jadi pertanyaan ketiga itu, cara belajar di FK 4 gimana sih menurut kalian? Ya, baik. Jadi aku sekarang mau jelasin gimana sih sistem pembelajaran di FK4 ini sendiri. Jadi kalau FK4 ini kita menggunakan sistem problem based learning. Jadi maksudnya ini kita belajar dari kasus-kasus penyakit. Jadi misalnya seperti pada sekarang kan aku atau semester 2 ini baru aja melewati sistem DMS HIS, di mana pada sistem ini itu membahas tentang anatomi tubuh dan juga tentang sistem imun. Nah, jadi kita tuh berangkatnya dari kasus-kasus penyakit. Misalnya waktu pada kasus tutorial kemarin, aku sempat mempelajari tentang thalassemia. Nah, dari thalassemia ini kita bisa mengulik apakah basic science yang terkait dengan kasus tersebut. Misalnya, berarti kita harus membahas tentang darah, sel-sel darah, lalu bagaimana mekanisme tubuh untuk perombakan sel darah merah itu tuh bagaimana, dan klinis-klinisnya seperti apa. Jadi kita memang pembelajaran di sini itu termasuk dalam problem based learning. Untuk cara belajar aku sendiri di FK, kalau aku ini senangnya membaca. Apalagi kan kalau misalnya tutorial emang kita dan lecture kita tuh memang seperti diharuskan untuk membaca terlebih dahulu agar bisa nyambung dengan materi yang akan disampaikan. Nah, jadi biasanya aku membaca, lalu udah gitu aku rangkum sedikit-sedikit, karena kan materi textbook itu sebanyak itu. Jadi aku biasanya rangkumnya sedikit-sedikit, dan setelah itu aku biasanya belajar atau diskusi bareng teman. Kalau misalnya setiap tutup kasus, aku biasanya suka diskusi bareng teman, dan menurut aku sistem belajar yang diskusi bareng dengan teman ini merupakan sistem yang paling efektif. Mengapa? Karena dengan materi FK yang sebanyak itu, kalau misalnya kita hanya belajar sendiri, itu menurut aku tuh nggak bisa. Jadi benar-benar kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya, yang mungkin saja informasi itu bisa didapatkan dari teman kita sendiri. Jadi menurut aku belajar bareng di FK itu benar-benar sepenting itu. Gitu. Nah, benar banget nih dari kalian. Jadi aku mau nambahin juga bahwa sebenarnya untuk cara belajar tiap orang di FK 4 itu tergantung sih, tidak semuanya sama. Jadi harus menyesuaikan juga sih. Nah, biasanya tuh di semester 1 itu kalian masa-masanya untuk mencari cara belajar yang terbaik untuk kalian. Dan tapi yang pastinya yang paling umum dipakai untuk di FK 4 itu sendiri adalah yang namanya itu adalah belajar bersama. Jadi kita benar-benar yang harus mengandalkan teman banget sih untuk di FK 4 ini. Jadi kita nanti bakal tahu apa aja yang mungkin kita belum dapatkan ilmunya gitu. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya kita nggak terlalu suka sama biologi, apakah bisa survive di FK 4? Nah, menurut kalian gimana sih? Menurut aku, kalau misalnya kita nggak suka biologi tapi mau masuk FK, sebenarnya bisa-bisa aja, karena pas semester 1 ini kita benar-benar belajar dari awal banget kan. Misalnya aku juga waktu pas SMA nilai biologi aku gak terlalu bagus juga, bahkan aku lebih suka di matematika sama kimia. Tapi pas masuk FK, aku dapat ilmu baru juga, jadi pas semester 1 benar-benar kita belajar dari awal banget. Tapi kalau misalnya kalian mau masuk fakultas, apalagi ini kan kayak gerbang awal yang bakal menentukan masa depan kalian, karirnya mau seperti apa. Menurut aku, kalau misalnya kalian benar-benar mau masuk FK, kalian harus mencintai pelajaran FK itu sendiri, yaitu biologi. Gitu. Oke, Kalia, makasih. Nah, jadi aku juga mau nambahin juga nih, banyak juga kok bukti-bukti dari teman-teman kita juga nih yang seangkatan, mereka tuh basicnya bahkan bukan biologi. Nah, salah satunya itu contohnya adalah
ketua angkatan kita nih. Nah, jadi dia tuh awalnya itu tahun pertamanya itu dia bukan asli dari FK Unpad, jadi dia itu mahasiswa dari UNS jurusan fisika. Nah, bayangin aja gak sih itu suatu bidang yang benar-benar beda, tapi dia bisa juga kok survive di FK Unpad ini gitu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, menurut kalian nih biaya di FK Unpad itu mahal nggak sih? Kalau menurut aku, untuk biaya kuliah di FK Unpad ini termasuk yang murah, soalnya sebenarnya tuh waktu tahun 2000 berapa sampai tahun 2018 itu FK Unpad ini masih sistem kuliah yang gratis, dan tapi dengan syaratnya kita harus pengabdian ke daerah-daerah yang sudah ditentukan di sekitar Jawa Barat. Tapi mulai tahun 2019 kita tuh udah mulai bayar UKT secara normal. Jadi untuk golongan UKT ini kalau nggak salah ada 4 golongan, dan ini tuh disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Jadi yang pertama tuh ada 500.000, ada yang kedua kalau nggak salah sekitar 3 juta, yang ketiga itu 5 juta, yang keempat itu 9 juta, dan yang kelima itu ada di 13 juta. Nih itu tuh waktu tahun aku pas 2019. Tapi kalau nggak salah untuk tahun ini, tahun 2020 ini ada beberapa perubahan, dan ada juga yang UKT karena menyesuaikan dengan dampak dari pandemi COVID ini. Mungkin kalian bisa cek lagi di website resmi Unpad gitu. Nah, oke, makasih kalian. Nah, jadi mau nambahin juga nih, sebenarnya untuk mahal atau enggaknya itu relatif sih. Jadi misalnya itu kan tadi dibahas oleh kalian itu mengenai UKT-nya kan. Nah, sebenarnya untuk biaya lebih lanjut itu bukan hanya dari UKT sih kalau dari FK Unpad itu. Jadi misalnya kita juga nih butuh yang namanya kan tadi kan sudah disebutkan juga nih oleh kalian bahwa kita itu kan budaya FK Unpad itu seringnya tuh baca kan, dan artinya itu kita butuh yang namanya tuh buku penunjangnya kan. Nah, jadi kita sebenarnya biaya yang banyak kita keluarkan di FK Unpad itu sebenarnya berasal dari buku-buku yang menunjang kita juga, dan selain itu juga kita membutuhkan juga yang namanya alat-alat kesehatan penunjang praktikumnya juga, seperti misalnya stetoskop dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya hal-hal itu juga dapat kita kita siasati. Misalnya untuk buku-buku itu kita bisa siasati dengan yang namanya e-book, karena e-book itu gratis dan kita bisa cari-cari sendiri, bisa dari internet dan bisa juga dari kakak tingkatnya gitu. Nah, jadi kalian nih ada yang nanya juga nih untuk MOKA itu apa sih? Baik, jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu untuk sistem ujian di FK Unpad sendiri. Jadi sebenarnya untuk sistem ujian ini kita tuh ada tiga ujian. Yang pertama itu ada MDE. MDE itu jadi kita menjawab soal pilihan ganda dan full bahasa Inggris, dan itu tuh biasanya satu soal 1 menit. Itu tuh biasanya kita melakukan MDE setiap UTS dan UAS. Yang kedua itu ada yang namanya ujian SOKA. SOKA itu Student Oral Case Analysis. Nah, itu tuh jadi kita tuh dikasih kasus, nah kasusnya itu bisa modifikasi atau beda dengan tutorial, dan kasus ini kita harus menganalisis apakah basic science, clinical science, dan bagaimana patofisiologi dan juga patogenesis dari penyakit tersebut. Untuk patogenesis dan patofisiologi, jadi itu tuh bagaimana perjalanan penyakit itu dari misalnya virus itu masuk ke tubuh sampai bisa menyebabkan suatu penyakit, dan juga apa sih sign and symptoms atau gejala-gejala yang ditemukan dari penyakit tersebut. Nah, biasanya SOKA ini dilakukan secara offline di FK Unpad, dan untuk SOKA ini biasanya kita bakal dikasih waktu 30 menit untuk menuliskan basic science dan juga FCM atau final concept map. Jadi kayak yang patogenesis dan patofisiologi tadi di suatu kertas besar, namanya itu flip chart. Lalu kita diberi waktu 20 menit untuk mempresentasikan kasus yang telah kita tuliskan tersebut di depan dokter. Dan biasanya dokter ini ada 2 dokter penguji, jadi kita sendiri mempresentasikan apa yang telah kita tuliskan atas hasil analisis kita di depan 2 penguji, dan biasanya ada tanya jawab secara langsung oleh dokter-dokter tersebut. Dan untuk SOKA ini biasanya dilakukan setiap UAS, di akhir semester.
Tapi karena pandemi ini, jadi fakultas ini memiliki suatu kebijakan untuk merubah sistem SOKA ini menjadi namanya itu MOKA, di mana MOKA ini merupakan mini oral case analysis. Sebenarnya pelaksanaannya mirip seperti ujian SOKA, akan tetapi kita menggunakan platform Google Meet dan kita tetap mempresentasikan nya secara langsung. Jadi untuk kasus dari SOKA sendiri, kita kan diberi waktu 30 menit untuk menulis bahan, sementara untuk presentasi secara langsung itu selama 20 menit, akan tetapi pada MOKA, kita hanya diberi waktu selama 5 menit untuk membaca dan menganalisis kasus tersebut, lalu kita langsung presentasikan di depan dokter selama 20 menit. Sebenarnya untuk MOKA ini mirip seperti SOKA, akan tetapi kita dapat challenge yang lebih lagi karena kita hanya diberi waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 5 menit untuk menganalisis dan juga mempresentasikan kasus tersebut selama 20 menit. Oh ya, tadi kan ada MDE, SOKA. Nah, yang ketiga itu sebenarnya ada OSKE. OSKE itu seperti ujian praktek pada umumnya. Dan ini tuh digabung di antara OSKE dan juga OSPE. Di mana kalau OSPE itu kita hanya diberi kertas soal dan kita tuh hanya menjawab dari soal-soal tersebut tanpa ada dokter, atau biasanya ada juga dokter yang mengawasi. Nah, akan tetapi kalau misalnya OSKE kita melakukan ujian praktek di mana kita benar-benar memperlakukan diri kita sebagai dokter dan benar-benar ada pasiennya, atau kita sebut biasanya sebagai probandus. Waktu FBS kemarin kita tuh melakukan OSKE ini sama sih seperti ujian SOKA hanya di akhir semester. Jadi untuk OSKE yang kemarin sudah kami lakukan pas semester 1, yaitu kita melakukan anamnesis atau menanyakan medical record pasien seperti umur, usia, keluhan, dan lain-lain. Terus kita juga melakukan tensi, mengukur cek tekanan darah. Lalu kita juga melakukan tentang farmakologi, juga kita melakukan tentang mengecek kayak tool searching dan mengidentifikasinya di bawah mikroskop. Kita juga banyak belajar tentang histologi pada OSKE ini. Jadi ya intinya ini OSKE ini sebagai ujian praktek, tapi karena pandemi ini terpaksa OSKE untuk semester 2 ini akan ditunda sampai waktu yang bisa ditentukan untuk kami melakukan ujian. Oke Kak Lia, makasih. Nah, jadi intinya MOKA itu adalah bentuk daringnya dari si SOKA itu. Jadi dengan beberapa perubahan adaptasinya gitu intinya. Nah, jadi yang terakhir nih, menurut Kak Lia, kalau misalnya kampus di FK Unpad itu gimana sih? Mungkin fasilitasnya gimana gitu? Jadi menurut aku fasilitas yang ada di FK Unpad itu udah cukup lengkap. Kenapa? Karena kita kan untuk tutorial kita emang diberi satu ruangan tuh isinya bisa 10-11 orang dengan satu dokter penguji. Lalu untuk lab-nya juga kita punya lab anatomi, lab fisiologi, lab farmakologi, dan banyak lab lainnya. Dan FK Unpad juga udah punya kadaver sendiri. Nah, selanjutnya untuk fasilitas seperti kantin, nah kita juga punya kantin dan punya lapangan. Nah, lapangan ini ada dua lapangan outdoor dan satu lapangan yang indoor. Nah, kalau lapangan outdoor ini biasanya kita gunakan untuk melakukan basket ataupun melakukan volley atau bisa juga futsal. Tapi kalau misalnya lapangan yang indoor biasa itu tuh ada di C63 di lantai 3. Itu tuh biasanya kita gunakan untuk seperti futsal dan juga basket. Bisa juga ada juga fasilitas tenis meja. Lalu untuk ruangan-ruangan sendiri seperti tadi ada ruangan tutorial, lalu ada juga ruangan skills lab dan juga ruangan lab hack, dan ada juga ruangan buat lecture. Jadi lecture ini seperti kuliah umum yang dilaksanakan bersama-sama sebanyak satu angkatan. Nah, kita tuh ada ruang lecture di C53 dan juga C33. Nah, oke, makasih Kak Lia untuk jawaban-jawabannya. Nah, selanjutnya kita berdua bakal bahas mengenai pengalaman-pengalaman kita saat menjalani seleksi SNMPTN. Nah, mungkin dari Kak Lia nih boleh di-share pengalaman-pengalamannya. Baik, terima kasih Kak Fikri. Jadi untuk pengalaman SNMPTN sendiri, jadi kan kita tuh mulai awal bulan Januari, kita kan udah mulai sibuk
terkait ujian praktikum dan juga ujian sekolah dan lain-lain. Kalau nggak salah pendaftaran SNMPTN ini bulan Februari ya atau bulan Maret gitu kalau nggak salah. Nah, lalu untuk pengumumannya itu sekitar April Mei. Nah, jadi sebenarnya untuk SNMPTN ini sebenarnya kan benar-benar tergantung dari nilai rapot itu sendiri. Dan kebetulan kalau misalnya dari kelas 10 aku emang udah ngabis. Jadi aku tuh mempertahankan agar nilai rapot aku itu bisa stabil atau kemungkinan atau yang lebih baik itu kalau misalnya stabil atau enggak naik. Jadi kan untuk kalau nggak salah nilai yang dilihat untuk perhitungan SNMPTN itu ada dari mata pelajaran wajib dan beberapa mata pelajaran minat. Kalau kan emang rumpun IPA, jadi mata pelajaran yang dilihat itu yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, matematika minat, fisika, kimia, dan biologi. Dan pas kemarin itu di ranking paralel melalui nilai rapot aku dari 5 semester, alhamdulillah aku ini termasuk yang ranking 6 dari satu angkatan. Dan kalau misalnya diurutin dari ranking 1 sampai 5, jadi di atas aku itu emang semuanya emang mau mendaftar ke ITB, dan alhamdulillah berarti aku peringkat satunya yang mau mendaftar ke FK4. Tapi di sini aku kayak masih ragu juga karena aku masih belum tahu kan, karena transparansi dari penerimaan SNMPTN ini masih belum tahu apakah nilai yang dilihat itu apa saja. Dan emang kita tidak bisa kalau misalnya aku mah nilai biologinya bagus tapi nilai matematika aku jelek, dan kita tuh belum bisa menentukan apakah nilai yang seperti itu tuh bisa masuk ke FK ataupun tidak. Tapi jadi aku benar-benar dari kelas 10 ini emang sudah mempersiapkan diri agar nilai rapot aku ini bisa stabil atau enggak bisa meningkat sehingga bisa masuk kuota SNMPTN. Jadi untuk pendaftaran SNMPTN itu sekitar bulan Februari, dan sekitar bulan April kalau nggak salah sebelum UN tuh udah pengumuman, dan alhamdulillah dari SMA aku ada 7 orang yang berhasil tembus SNMPTN FK4 gitu. Mungkin tips-tipsnya buat adik-adik yang sedang berjuang untuk FK4, sebenarnya untuk SNMPTN pasti siapa sih yang nggak mau kan, yang nggak mau udah mau pastinya emang udah lebih tenang duluan karena udah terima SNMPTN. Dan aku juga sempat bingung gitu selama kan cukup lama ya jarak dari SNMPTN dan pelaksanaan UTBK sampai penerimaan seluruh mahasiswa baru FK. Nah, jadi aku juga sempat bingung sebanyak kayak 3 bulan gitu karena udah terima SNMPTN ini. Nah, aku tuh ikut TO Eduka seperti itu, dan bahkan sampai hampir pengumuman SNMPTN itu pun aku masih mengikuti TO. Jadi aku masih ambis ikut TO di mana-mana karena itu sebagai gambaran banget apakah nilai aku tuh udah cukup gak sih kalau misalnya mau masuk FK lewat UTBK atau SBMPTN. Nah, maka dari itu untuk adik-adik yang benar-benar mau masuk FK, kalian benar-benar harus persiapin UTBK dari sejak dini. Dan apalagi sekarang ini sistemnya yang berubah kan kalau dulu ada TPA sama TPS yang dimana itu tuh di tesnya itu mata pelajaran IPA seperti matematika, fisika, kimia, biologi, dan juga yang TPS seperti tes potensi akademik kayak psikotes gitu. Nah, kan kalau misalnya tahun ini emang sistemnya udah digantikan jadi cuma TPS doang dan ada modifikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan menurut aku kalian harus memanfaatkan waktu ini untuk benar-benar ambis ikut TO di mana-mana dan benar-benar fokus sama belajar kalian. Kalau misalnya kalian udah seserius itu belajarnya dan benar-benar udah doa, jangan lupa doa sama orang tua juga, minta doa ke orang-orang, kalian insya Allah bisa masuk FK gitu. Nah, oke, makasih kalian. Aku juga mau nambah ini, sebenarnya untuk SNMPTN itu tidak hanya berdasarkan nilai yang kita punya di rapot kita sendiri dari semester 1 sampai 5, tapi ada juga faktor-faktor lain seperti misalnya itu sertifikat. Nah, jadi sertifikat lomba-lomba itu sangat berpengaruh juga nih untuk pendaftaran SNMPTN. Jadi intinya selain nilai kita juga harus memikirkan salah satu faktor lain, itu salah satunya adalah sertifikatnya juga. Jadi gunakanlah waktu kalian di SMA untuk memperbanyak pengalaman juga di lomba-lomba, karena itu sangat selain untuk memperkaya sertifikat kita untuk mendaftar nantinya di SNMPTN, bisa juga untuk menambah ilmu kita, bisa juga berguna saat kita mengerjakan soal-soal ujian gitu.
Iya, jadi benar kata Kak Fikri tadi, mungkin, ada juga pengaruh faktor dari sertifikat. Kalau misal aku, waktu kan maksimal masukin 3 sertifikat, jadi aku benar-benar masukin yang mungkin emang berpengaruh. Kalau aku masukin sertifikat Kumon Komputer Matematika, aku masukin sertifikat, peserta OSK Kimia, jadi Olimpiade Sains tingkat kota bidang kimia, dan satu lagi aku masukin tentang, sertifikat, ikut lomba Medspin FK Unair, gitu. Nah, ini ada gambaran dari nilai kami berdua. Kalau kalian lihat nilainya di awal cenderung kecil, itu tidak masalah ya, karena mungkin kalian masih beradaptasi pada awalnya. Yang terpenting adalah nilai kalian bisa naik dan stabil. Oh iya, jangan juga berpatokan pada nilai rapot ya, karena SNMPTN juga memiliki penilaian lain seperti lampiran sertifikat, akreditasi sekolah, dan lain-lain. Nah, oke, makasih nih buat Kak Alia yang udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita dan juga udah mau sharing-sharing nih mengenai pengalamannya di SNMPTN. Semangat juga ya buat kalian teman-teman kita yang sedang berjuang di UTBK dan ujian-ujian lainnya. Semoga impian kalian untuk berkuliah di universitas yang kalian inginkan dapat tercapai. Amin. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.